Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang datang beribadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kita akan memulai ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu, Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau.
Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam hukum Taurat pertama sampai dengan 10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan laut, dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Hanyalah pengasih
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6. Kita membacanya bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, hari ini Minggu 31 Desember 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu setelah Natal. Topik minggu kita adalah Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Kedua, anak lahir. Pada hari Kamis 21 Desember 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Bapak, Sion Tony Samosir, Ibu Nova Tresnawati Boru Silalahi, alamat sektor Yerusalem. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Jemaat pindah.
mulai hari ini Minggu 31 Desember 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu yang pertama keluarga Janimbang Aloysius Ambarita, Ibu Rosita Meyana Borusinaga dengan 2 orang anak mereka, alamat Sektor Karmel, pindah ke HKBP Sentul. Yang kedua keluarga Nisio Marisi Hasudungan Ambarita, Ibu Berliana Tarulina Borusihite dengan 2 orang anak mereka, alamat Sektor Karmel, pindah ke HKBP Sentul. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Ibadah akhir tahun atau parpunguan ujung tahun. Berhubung karena ibadah akhir tahun atau parpunguan ujung tahun 31 Desember 2023 jatuh pada hari ini Minggu, maka ibadah minggu kita hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu ibadah pagi pukul 7 WIB dan ibadah siang pukul 10 WIB. Sehubungan dengan itu, ibadah akhir tahun, parpunguan ujung tahun, Minggu 31 Desember 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama ibadah jam pertama masuk pukul 16 WIB, Bahasa Indonesia dan Berih Huria. Ibadah jam kedua masuk pukul 19 WIB, Bahasa Batak dan Berih Huria. Diminta kepada semua warga jemaat supaya mengikuti ibadah tersebut. Ibadah tahun baru keluarga pukul 00 WIB. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat dan para halado supaya melaksanakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing pukul 00 WIB menyambut tahun baru 2024. Acara sudah tersedia bersama dengan warta jemaat. Ibadah tahun baru 1 Januari 2024. Pada hari Senin 1 Januari 2024 kita akan melaksanakan ibadah tahun baru 1 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB. Diminta kepada warga jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Himbauan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan perayaan ibadah akhir tahun. Melalui warta jemaat ini diminta dengan sangat kepada seluruh warga jemaat yang akan menghadiri ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2023 supaya tidak membawa ransel pada saat ibadah akhir tahun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus diberitahukan kepada kita semua bahwa pihak keamanan akan memeriksa tas yang dibawa oleh jemaat ke gereja di pintu gerbang gereja. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, supaya segera memberitahukannya ke para halado atau pihak keamanan. Mari kita menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama. Sermon Parhalado. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh Parhalado bahwa sermon Parhalado akan aktif kembali pada hari Selasa 9 Januari 2024. Untuk informasi dari sektor dari tanggal 2 sampai 6 Januari 2024 dapat diberitahukan kepada situa sektor masing-masing dan selanjutnya situa sektor memberitahukannya ke sekretariat dan WA grup Parhalado. Amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 31 Desember 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 22 Desember 2023 besarnya Rp207.205.161. Saldo ruas mengurupi ruas Rp9.972.200. Pemasukan Rp225.712.612. Pengeluaran Rp131.916.097. Saldo pertanggal 29 Desember 2023 besarnya
rupiah. Demikian warta jemaat di gereja kita. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di WA yang dibagikan ke sektor-sektor atau yang ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau dimanapun yang sedang live, dan juga kita yang ada di tempat ini, Shalom. Untuk yang di lantai 2, persembahannya nanti bisa diserahkan juga waktu persembahan ketiga ya. Firman Tuhan bagi kita dari Yeremia 31 ayat 7-9, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Nats Yeremia yang baru saya baca adalah dikatakan kitab penghiburan. Betapapun setiap orang yang terpuruk boleh bangkit oleh pasal 30 dan juga yang kita baca pasal 31. Tetapi kita harus menerima dan menikmati firman-Nya, sehingga kita boleh terhibur betapapun sedang mengalami hidup yang susah, yang terpuruk sekalipun, yang gelisah. Firman Tuhan menghiburkan kita. Kita telah menikmati pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Suka duka tentunya boleh kita lampaui. Sebagai orang beriman tentunya kita mengakui Dialah sumber penghiburan kita. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Yerusalem sudah diluluhlantakkan orang-orang bijak, para pemimpin telah diangkut ke Babel sebagai buangan. Dan menurut informasi Nabi, mereka akan terbuang berada di sana di Babel selama 70 tahun. Itu dituliskan dalam Yeremia 29 ayat 10. Walaupun para nabi palsu mengatakan, menenangkan mereka, kamu boleh tetap tenang. Hanya 2 tahun engkau sudah boleh kembali ke Yerusalem. Tetapi Nabi Yeremia menantang, bukan itu firman Tuhan. Engkau akan berada lama di sana 70 tahun. Maka bagaimanakah sebagai buangan selama itu yang begitu lama 70 tahun dapat bersuka cita, dapat bersorak-sorai? Mustahil dalam pemikiran kita, dalam logika manusia. Ketika kami berkunjung kepada anggota jemaat kita yang sudah 39 tahun sakit di tempat tidur, lalu saya katakan kepada ibunya yang mengasihinya, belum 40 tahun. Apa yang dia katakan? Janganlah Pak Pendeta, katanya. Apa artinya? Waktu yang lama itu sudah juga menekan kehidupan mereka.
Berarti 70 tahun bukan waktu yang singkat dari pemikiran kita, mustahil dalam pemikiran kita, logika manusia, mereka bisa bersuka cita. Inilah firman Tuhan hari ini. Membangkitkan semangat kita. Siapapun yang sedang susah, yang bersedih, yang sakit sudah lama, atau yang sedang susah, mengalami berbagai hal yang membebani hidupnya. Suara Tuhan yang disampaikan nabinya adalah kekuatan mereka. Sehingga walaupun waktunya begitu lama, 70 tahun, tidak akan menyesakkan mereka. Satu yang diberitakan bagi kita, ada pengharapan. Ternyata pengharapan begitu keras menarik kita dari persoalan kita menuju Tuhan. Dan kekuatan kita adalah iman kita. Iman mendorong, pengharapan menarik pemikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Lalu kita boleh kuat. Apa kata-kata Tuhan yang menjadi kekuatan mereka? Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Dalam pemahaman Yahudi, kalau dikatakan telah walaupun belum, itu menyatakan kepastian. Telah lahir bagimu anak, nanti akan dinamai dia Immanuel. Walaupun belum terjadi, tapi itu sesuatu yang pasti. Itu adalah kepastian. Pasti terjadi. Dan inilah yang mempengaruhi batin mereka. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, telah menyelamatkan kami sehingga boleh melakukan berbagai aktivitas di Babel dengan normal. Mereka sudah melihat di depan, walaupun masih 70 tahun lagi, bahwa mereka boleh kembali ke Yerusalem, tetapi sesuatu yang pasti yang dikatakan oleh Tuhan, mereka boleh bekerja di Babel dengan normal, boleh move on dari merasakan persoalan-persoalan mereka. Dengan kesedihan, kehancuran Yerusalem, kekalahan mereka, menurut mereka itulah kekalahan Allah mereka. Tetapi Allah sudah mengatakan 70 tahun adalah masa yang kamu boleh tetap bersuka cita, bersukaria. Allah telah menyelamatkan, Yasha, menyelamatkan umatnya. Tetapi dikatakan bahwa yang diselamatkan adalah sisa orang Israel. Ada dua pemahaman sisa. Yang pertama, bahwa tidak semua boleh kembali diselamatkan kembali ke Yerusalem karena mereka mungkin sudah mati atau mungkin tidak ikut mau kembali ke Yerusalem. Sisa yang dimaksudkan yang kedua adalah mereka yang tetap setia dalam pimpinan Tuhan. Mereka tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, tetap tegar, tidak pesimis. Sebab penghiburan dari sumber penghiburan sudah mereka yakini benar-benar. Merekalah sisa. Dan sisa bukan Tuhan tidak perhitungkan. Yang mungkin tidak lagi diperhitungkan orang banyak atau bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Tuhan peduli dengan yang dikatakan sisa Israel. Inilah janjinya. Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Ini yang menarik, apa yang Tuhan pedulikan. Perhatian Tuhan ternyata menerima manusia itu bagaimanapun keberadaannya.
kelemahan fisik tidak menjadi halangan untuk ikut dalam arak-arakan kumpulan yang sedang bersukacita kembali ke Yerusalem. Bukan berarti seperti di sejarah dunia, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta tidak usah diperdulikan. Tetapi di sini Allah berkata bahwa dalam kumpulan besar mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka ada dalam arak-arakan ini. Ini jugalah yang dipraktekkan gereja pengikut Tuhan. Di dalam tindakan gereja, yang kecil, difabel, yang besar, yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat. Ada komunitas di dalam komunitas gereja dan saling memperhatikan, karena itulah yang dilakukan Tuhan. Mungkin perjalanan mereka akan lebih lambat, tetapi mereka akan lebih sabar karena saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Kelambatan perjalanan itu tidak halangan untuk membawa mereka pulang ke Yerusalem. Patutlah Tuhan mengatakan, bulu yang patah tidak segera diputuskan. Sumbu yang pudarnya nyalanya tidak akan dipadamkan. Ai arung naung marosaki dak pitor diponggolhon. Subu namar nehet neheti. Dak pitor diitopi. Jaringan yang lelet tidak terus dibuang. Ada orang yang lemah. Mereka membutuhkan perhatian kita. Kasih yang daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan memperhatikan mereka. Sebab mereka ada di dalam arak-arakan orang-orang percaya. Lalu yang di ayat terakhir dikatakan, dengan menangis mereka akan datang. 70 tahun mereka dihukum karena mereka tetap tidak mendengarkan suara Tuhan melalui para nabinya. Tetapi setelah 70 tahun mereka menangis. Mereka bahagia, tetapi sekaligus menyesali dosa-dosa kekurangannya, kekurangan nenek moyangnya, dan mengakuinya dalam tangisan pertobatan. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan kepada Tuhan sebelum mereka terbuang. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka dalam duka. Dikatakannya, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Tuhan sendiri akan memimpin mereka ke sungai-sungai, artinya perjalanannya sejuk sekaligus jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung, sebab pemimpin mereka adalah Tuhan yang menyertai perjalanannya. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel, Bapa yang memperhatikan, Bapa yang selalu mengasihi. Lalu dinyatakan, Efraim adalah anak sulungku, anak sulung Tuhan. Sebagaimana dulu berkat Yakub diberikan kepada Efraim, dia memberkati dengan bersilang. Efraim yang bungsu diberkati menjadi anak sulung. Manase diberkati di sebelah kiri. Tetapi Tuhan menerima berkat Yakub kepada Efraim. Hanya kekurangan Efraim, karena mereka diberkati suku Efraim, mereka besar, mereka pintar, lebih hebat dari suku-suku yang lain. Ada kesombongan bagi mereka ketika mereka tidak diajak oleh Yefta saat peperangan. Mereka sangat marah. Ternyata kadang-kadang kehebatan yang Tuhan beri bisa melemahkan seseorang secara mental. Mereka lupa bahwa itu adalah berkat Tuhan untuk berkat. Tetapi mereka selalu menjadi perang saudara. Ketika mereka tidak ikut berpartisipasi, mereka sangat cepat marah. Tetapi mereka adalah suku yang hebat, Efraim.
Artinya ketika Tuhan berkata, Efraim adalah anak sulung, berarti Efraim sudah diterima apa adanya dengan perubahan yang terjadi sesudah kembali dari pembuangan. Tuhan menerima Efraim. Keturunan Efraim adalah Rehabeam ketika Israel terbagi dua. Yerobeam dan Rehabeam memimpin di sana. Semuanya mereka Tuhan terima. Lalu mereka menjadi anak sulungnya, Efraim menjadi anak sulung. Artinya berkat istimewa sudah diberikan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, inilah minggu terakhir di tahun 2023. Sebentar kita akan masuk ke tahun 2024. Bila mana kita telah meyakini dan mengaminkan bahwa Tuhan yang memimpin kita di tahun 2023 dan dialah sekaligus sumber penghiburan dalam suka duka, dia bersama kita juga, harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Dia juga yang memimpin kita dan menjadi sumber penghiburan bagi kita ketika melangkah masuk ke tahun 2024 untuk dijalani. Kata kuncinya adalah Dia telah menyelamatkan kita tahun 2023. Dia juga penyelamat kita di tahun 2024. Itulah kekuatan kita berjalan di tahun depan dan kita melangkah bersama Tuhan masuk ke 2024. Itu warta jemaat sangat benar. Di dalam pergantian tahun kita berdoa bersama keluarga. Artinya kita mengingat bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita dan kita juga memegang tangan Tuhan. Engkau juga yang bersama dengan saya, yang bersama dengan keluarga kami, yang bersama dengan rakyat Indonesia, manusia-manusia di dunia ini bersama dengan Tuhan masuk ke tahun 2024. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara masuk tahun 2024. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh Engkau memberi kekuatan bagi kami. Tuhan adalah penyelamat bagi kami. Engkau sudah menjanjikan itu. Ketika kami terpuruk, ketika kami menghadapi masalah apapun ya Tuhan. Bila kami menyadari, mengingat bahwa Tuhan adalah penyelamat kami. Kami boleh bersuka cita dan bersukaria dalam pengharapan yang teguh kepada Engkau. Sertai kami setiap orang ya Tuhan. Sebentar akan melangkah masuk ke tahun 2024. Biarlah kami mengingat bahwa Tuhanlah pemimpin kami di dalam kehidupan kami. Tuhanlah sumber penghiburan bagi kami setiap orang. Sehingga kami boleh berjalan melangkah kemanapun Engkau tuntun. Kami boleh bebas berbuat apa saja ketika sudah dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan kami. Ada banyak orang-orang yang sedang berduka, yang gelisah melihat berbagai hal yang terjadi dalam keluarganya, dalam dirinya pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau mereka ingat sebagai penghiburan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak terpuruk, tidak pesimis, tetap optimis bersama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh-sungguh kami akan menghidupi firman Tuhan sehingga kami boleh tetap tegar, teguh di dalam iman kami. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk
berkat-Mu bagi jemaat kami. Kau perkenan keluarga mendapat berkat lahir anak ya Tuhan. Berkati anak yang telah lahir dan juga orang tuanya ya Tuhan. Bagi kami setiap orang anggota jemaat yang masih merindukan anak, yang merindukan cucu, kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami setiap orang, berikanlah berkat-Mu bagi mereka yang tetap setia berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kau mendidik mereka ya Tuhan, bagaimana memohon dengan kesungguhan kepada Tuhan, menerima belas kasihan-Mu. Kami juga pada saat ini berdoa untuk jemaat yang pindah dari tempat ini, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah di tempat yang baru, gereja yang mereka tuju, mereka tetap boleh berkiprah sebagai anak-anak Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat di sana, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Vanisi Elsi Tohang yang dirawat di rumah. Biarlah Engkau yang bersama putri kami tersebut. Berkati juga orang tuanya untuk tetap berdoa untuk anak mereka. Mohon kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Kami juga berdoa untuk Bapak B. Butar-Butar, Frans Gultom, dan juga banyak anggota jemaat yang sudah lama sakit, yang juga menunggu pemulihan daripada Tuhan. Sertai berkati mereka setiap orang ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang surgawi yang boleh tetap berbahagia, bergembira, karena kami tetap dalam penyertaan Tuhan, baik dalam sehat maupun sakit. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menantikan jodohnya. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memimpin mereka untuk boleh Tuhan bersatukan. Biarlah kasih Tuhan ada bagi mereka setiap orang. Kami juga berdoa untuk yang sudah bekerja dan yang masih mencari pekerjaan sampai saat ini. Berkati mereka yang sudah bekerja boleh memberikan yang terbaik di mana tempat mereka bekerja. Yang masih belum mendapat pekerjaan, limpahkan hikmat kebijaksanaan baginya, sehingga mereka tetap boleh berjuang bersama dengan Tuhan, mencari di mana tempat pekerjaan mereka yang terbaik baginya. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk berbagai perjalanan darat, laut, udara di akhir tahun ini. Kami memohon biarlah setiap orang yang mengendarai kendaraan, Engkau Tuhan sertai, sehingga tidak terjadi kecelakaan, karena mereka ketika mengendarai kendaraannya berhikmat, yakni hikmat dari Tuhan. Ketika kami mengadakan acara akhir tahun di gereja ini, berkati juga ya Tuhan kami setiap orang. Ketika kami akan kembali dari tempat ini, sertai kami ya Tuhan setiap orang. Biarlah kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi.
Setiap saat Tuhan besertaku, Tiada berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalau-Nya musuh semeru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha Baik dan Kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. seperti Bapa terhadap Anak-anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama dan selalu membimbing langkahku, damai hidupku, kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku, yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu, suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawaku dan hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.